Halo teman-teman, jangan lupa ngopi. Bagaimana teman-teman? Kabarnya baik? Pada kesempatan malam ini kita bertemu lagi. Kita seperti biasa akan sedikit berbicara tentang dunia perbengkelan. Teman-teman mekanik, jangan patah semangat. Yang pemula, pacu terus ilmu, belajar terus sampai pada titik waktunya nanti dimana kita sudah standar menguasai semua. Salam mekanik senior. Apabila ada ucapan yang salah, mohon dimaklumin. Saya juga baru pemula, hanya saja ingin mengajak kawan-kawan pemula untuk saling merangkul dirangkul. Teman-teman, tujuan kita menjadi mekanik itu ialah untuk mengatasi suatu problem kerusakan motor ataupun kendaraan, di mana kita untuk mengatasi kerusakan tersebut untuk memperbaikinya kembali seperti sedia kala ataupun sedemikian rupa. Namun di dalam kita di dunia mekanik, teman-teman, jangan sampai kita terlalu terlena hingga kita lupa bahwa tujuan kita mau kemana. Kita tentukan dulu arah tujuan kita mau kemana. Apakah mau hanya sekedar sebatas mekanik saja? Nah, kita harus jelas dulu kita ini tujuan kita mau kemana pada saat usia kita. Saya anggap usia teman-teman jalanan, teman-teman yang sama saya kayak tidak ada pendidikan tinggi ataupun kepintaran dalam segi berilmu. Setidaknya kita harus berpikir tujuan kita mau kemana setelah kita memutuskan untuk terjun di dalam bidang dunia mekanik. Ataupun kita mekanik yang baru mau belajar dalam dunia otomotif, kita harus tahu dulu tujuan kita ke depannya mau kemana. Apakah hanya sekedar mekanik ataupun mau berjenjang dan berjenjang dan berjenjang. Karena mekanik itu sebenarnya adalah tembok awal untuk menuju masuk ke dalam. Di dalam itu ada sebuah yang namanya aset. Nah, demikian begitu ya bayangannya. Ketika kita sudah memutuskan mengambil keputusan untuk mau terjun di dalam dunia mekanik tersebut, kita pasang target. Berapa lama kita harus belajar di dalam dunia otomotif itu? Kalau menurut pengalaman saya di lapangan ataupun kawan-kawan di lapangan yang seprofesi dengan kita, lebih kurang itu sekitar 3, 4 sampai 5 tahun untuk bisa memahami semua. Itu untuk bisa memahami semua ya. 5 tahun itu sudah cukup matang untuk bisa memahami semua. Ketika teman-teman usianya 20 atau 20-an belajar menjadi mekanik 5 tahun ke depan, berarti usia kita 25. Kira-kira begitu, bisa dikurang bisa dilebih saja kalau teman-teman mau dibandingkan dengan usia teman-teman. Berarti pada saat usia 25, 26 kita harus ada jenjang untuk menaik ke atas. Karena kita jangan sampai terlena untuk menjadi mekanik. Walaupun saya apresiasi yang mau jadi mekanik untuk memperdalam terus, tapi jangan sampai terlena terlalu dalam, nanti tidak bisa lagi ke atas. Karena seperti yang saya bilang awal tadi, bahwa mekanik itu adalah suatu tembok gerbang awal untuk memasuk ke dalam, di mana dalam itu ada aset-aset. Nah, aset-aset itulah yang mau kita capai.
yang mau kita garap. Jadi inti di dalam dunia mekanik itu ialah setidaknya harus mempunyai suatu toko sendiri di kemudian harinya. Teman-teman, kopinya jangan lupa sambil ngopi. Karena kalau kita berbicara sambil ngopi kan, kalau malam gini kan terasa santai gitu. Walaupun kita jauh dari pandangan, setidaknya kita bisa bertatap layar. Jadi kembali lagi teman-teman, inti daripada mekanik itu ialah punya toko spare part sendiri. Nah, pada saat kita sudah belajar memperdalam ilmu bertahun-tahun, sudah 5 tahun ke depan dengan gaji yang cukup, bahkan mungkin lebih, tapi kita harus berani mengambil keputusan untuk berhenti ikut di suatu bengkel tersebut. Karena kenapa? Di dalam kita mempelajari, menekuni ilmu mekanik, itu adalah aset awal kita untuk menggapai tujuan inti daripada tadi untuk membuka toko spare part. Itulah aset awal kita. Jadi aset awal kita bukan di modal, akan tetapi di ilmu. Namun apabila ada teman-teman pemula juga yang tidak mau atau tidak ingin menjadi seorang mekanik karena terlalu ribet atau memakan waktu yang cukup panjang, apabila teman-teman mempunyai modal untuk mau membuka toko spare part juga bisa, namun dengan aset awal tadi, uang. Karena kenapa? Teman-teman punya modal, tetap bisa membuka toko spare part, bahkan lebih bagus kalau punya modal. Tapi itu untuk yang punya modal. Nah, di kesempatan ini, di teman-teman saya ini, saya lebih khususkan video ini untuk teman-teman saya yang di jalanan, yang pengangguran, yang susah mendapat pekerjaan, tidak mempunyai pendidikan tinggi ataupun ilmu mumpuni. Nah, di sini saya mau mengajak yang seperti itu, yang seperti teman-teman saya itu. Kembali lagi, maka tujuan awal kita, aset awal kita, aset pertama kita ialah ilmu. Kenapa ilmu? Karena kita tidak punya uang. Andai kata pun kita punya uang, harus juga punya ilmu. Akan tetapi biasanya kalau orang memiliki uang, kebanyakan mereka memiliki ilmu. Kebalikan daripada itu, kita yang tidak punya uang, aset awal kita apa? Kebalikan daripada itu, kita yang punya ilmu tapi tidak punya uang, ialah aset pertama kita. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Dengan ilmu kita tahu jalan tujuan kita ke depan mau kemana. Andai kata pun kita ada uang tetapi tidak ada ilmu, pasti pula kita akan tersasar ke jalan ke depannya. Hanya saja biasanya orang yang memiliki uang, apabila dia tersasar, ada yang menolong. Kalau kita orang yang tidak memiliki uang atau tidak mempunyai uang, apabila tersasar, maka tersasar beneran. Besar kemungkinan tidak pulang lagi. Lebih kurang begitu teman-teman bayangannya.
Jadi teman-teman yang mau belajar mekanik, yang baru ada niat mau menjadi mekanik, ataupun yang sudah menjadi mekanik, yang sudah lama bekerja di bidang mekanik terutama, jangan teman-teman terlena dengan upah yang besar pada suatu bengkel tersebut, apalagi upah yang kecil. Upah yang besar saja teman-teman jangan terlena, gaji maksudnya. Karena kenapa? Karena teman sudah memiliki satu aset yang sangat besar, yaitu ilmu. Teman-teman harus berani keluar daripada zona nyaman itu. Kalau kita sudah memiliki ilmu yang cukup mumpuni kawan, tenaga kita dimanfaatkan sama mereka, tenaga kita dikuras sama mereka. Akan tetapi tidak pula salah kalau kita di suatu bengkel tersebut akan menerima upah yang gede, tidak mau membuka usaha sendiri, toko sendiri, tidak juga masalah. Semuanya bagus, tidak ada yang salah bagi saya. Toh dengan ilmu dia bisa menggapai gaji yang cukup, mungkin lebih, walaupun dia bekerja dengan orang. Akan tetapi seperti yang saya bilang awal tadi, kita hanya berada di tembok atau gerbang awal. Kita tidak bisa mencapai aset yang di dalam tembok tersebut. Bahkan yang menikmati hasil daripada aset di dalam tembok tersebut adalah orang-orang yang tidak melalui gerbang awal, tembok awal. Kopi. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kawan. Kita buka toko sendiri, kita buka toko spare part sendiri, kita mulai merintis, kita mulai usaha kita sendiri. Memang bukan hal yang mudah, tetapi apabila ada niat biasanya akan dipermudah. Jadi teman-teman, jangan takut keluar dari zona nyaman. Jangan takut kehilangan gaji, apalagi gaji yang tidak cukup untuk kita. Kita jangan takut, karena kita memiliki ilmu. Kita buka toko kecil-kecilan, kita buka toko spare part kecil-kecilan. Karena rezeki tidak terduga teman-teman. Terkadang di dalam kita baru merintis memang ada suka dukanya, apalagi toko spare part. Karena saya di bidang otomotif juga, jadi sedikit banyaknya juga tahu kalau baru merintis dengan modal yang tidak cukup mumpuni, memang ada suka dukanya. Akan tetapi pada saat itu saya memikirkan suka duka itu di dalam kepala, di dalam mindset, bukan satuan kata yang terpisah, akan tetapi satuan kata yang menyatu, yang seiring berjalan bersama, tidak terpisahkan. Jadi ketika saya mencoba untuk memasuki mindset suka duka itu menjadi satu, disitulah letak awal saya tenang menjalankan usaha sendiri sebagai seorang pemula. Karena kawan-kawan saya tahu, terkadang kawan-kawan itu, terutama yang pemula ataupun yang baru ingin, terkadang memikirkan suka duka itu adalah satuan kata terpisah. Suka-suka saja, duka-duka saja. Jadi terkadang teman-teman
fokusnya terkadang ke dukanya saja, sukanya teman-teman abaikan. Jadi kalau usahanya sepi bisa bangkrut, kalau usahanya rubuh bagaimana, nanti hilang modal, kalau usahanya tidak baju bagaimana. Nah, ingat tujuan awal kita di mana? Kita seorang mekanik, untuk mau berubah menjadi punya toko sendiri. Kita mekanik saja belajar 5 tahun, bisa lebih bisa kurang, apalagi kita membuka usaha toko sendiri. Pasti yang namanya gelombang-gelombang itu pasti ada. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa menyatukan menjadi satu kesatuan suka duka itu. Contohnya beginilah lebih kurang kalau kita mikir suka-suka, enak punya ini. Kalau kita mikir duka, susah ya kalau ini bangkrut ini. Nah, kita jangan mindset kita sebagai seorang pemula ataupun baru belajar berpikirnya jangan begitu. Pada saat teman membuka usaha sendiri, pasti ada rasa keegoan di dalam hati, ada merasa paling hebat dalam hati. Tapi seiring berjalan waktu, teman menemui juga kendala, menemui juga problem apalagi tuh di usaha teman-teman. Pada saat teman-teman keluar rumah, keluar sana, nikmati pakai mungkin kendaraan sedikit agak mewah, teman-teman bangga dengan bawa motor mewah ataupun mobil mewah, tapi teman-teman terkadang ada problem, ada utang di toko ataupun ada utang sales. Nah, jadi itu kan suka duka, namanya satu kesatuan, tidak terpisah. Nah, kecuali teman banyak utang, usaha teman melilit, di gelombang sangat tidak stabil, teman-teman tidak bisa juga menikmati hidup teman-teman, semakin hari kehidupan teman semakin susah. Nah, itulah mungkin satuan, mungkin suka duka terpisah, mungkin itu ya. Tapi sebagai seorang pemula, kita berpikirnya jangan suka duka itu terpisah, akan tapi berusaha berpikir bahwa suka duka itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka intinya teman-teman, kembali lagi ke perbincangan kita, ke topik kita, jangan takut untuk memulai usaha sendiri. Jangan takut gagal, karena orang yang gagal itu orang yang tidak pernah mencoba. Karena orang yang tidak pernah gagal itu adalah orang yang tidak pernah mencoba. Kalau kita mencoba, ya gagal wajar. Tapi memang kita tidak punya ilmu, tidak punya uang, hanya saja punya ilmu. Ya, namanya ilmu terkadang hanya sekedar pondasi awal, tidak pula cukup untuk menuju aset-aset yang tertentu. Jadi di dalam kita memulai usaha, jangan takut gagal teman-teman. Biasa-biasa saja, biasakan diri teman-teman dengan kegagalan, sampai pada titik akhir di mana teman-teman merasa suatu kegagalan itu sudah tidak ada lagi di dalam hidup teman-teman. Coba dan coba, gali dan gali. Ingati saja, waktu teman belajar menjadi seorang mekanik, berapa tahun makan waktu, berapa kali dimarahi orang, berapa kali mengganti kerugian, berapa kali melakukan kesalahan. Begitupun pada saat setelah teman membuka usaha, teman-teman harus dari nol lagi. Karena punya toko spare part dengan mekanik itu terpisah, tidak bersatu, terpisah dia. Mekanik, toko spare part. Nah, pada saat teman membuka toko spare part, nah, teman-teman kembali dari nol lagi, belajar lagi, menggali lagi, rugi lagi, kesalahan lagi, dimarahi lagi, tidak apa. Itu adalah bagian dari proses-proses teman-teman untuk mematangi ilmu kita di bidang tersebut. Jadi perbincangan kita pada malam ini teman-teman, demikian itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan teman-teman. Saya juga pemula,
hanya saja ada niat, ada tekad ingin berubah, makanya tidak bosan-bosan untuk belajar. Ada harapan-harapan yang mau dicapai, akan tetapi apabila tidak tercapai juga wajar. Memang kita dari orang yang jalanan kan, dari orang tidak punya ilmu, tidak berpendidikan tinggi, maka biasa saja, gagal biasa saja. Memang kita dari dulu orangnya begini, tidak mempunyai keahlian kan, tidak apalagi uang. Andai kata pun kita sukses di kemudian hari, ya juga wajar. Kenapa? Kita sudah berjuang setengah mati, kita sudah belajar meluangkan waktu yang sangat panjang, maka kesimpulan daripada itu, andai kata suatu saat kita gagal, itu sudah hal yang wajar, karena kita tahu background diri kita dulu, background diri kita. Andai kata pun suatu saat kita sukses, itu juga wajar, karena kita tahu perjuangan kita bagaimana. Demikianlah teman-teman, salam mekanik pemula, salam mekanik senior. Untuk mengingatkan teman-teman, jangan lupa kalau ada waktu luang sedikit, ya apa salahnya ditekan subscribe sama lonceng ya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali di kemudian hari.